Halo semuanya, senang banget bisa sharing lagi sama Anda kali ini. Hari ini saya live di Starbucks, ya. Makanya backgroundnya beda, gitu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menggali harta karun dalam diri Anda, ya, sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi siang, ya, gitu. Jadi ini kita bahas lebih dalam lagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, ya. By the way, siapa aja nih yang udah join, bisa komen di bawah ini, dan juga bisa kasih tahu suaranya udah jelas atau belum, gitu. Pasti nggak sejelas di kantor atau di rumah, ya. Di sini pasti nggak begitu jelas, tapi minimal bisa tersampaikan dengan baik, gitu, ya. Yang ngerasa suaranya udah oke dan udah jelas dan dari mana, bisa komen di bawah, ya. Oke. Mantap. Siap. Oke. Gimana, suaranya udah jelas? Kalau udah jelas bisa komen di bawah, ya. Oh, udah jelas, gitu ya. Jadi saya tahu suara saya jelas atau enggak. Oke. Sekalian minum, ya. Oke. Gimana, udah jelas? Suaranya jelas gak? Mantap, wah, mantap. Suaranya jelas gak? Kalau jelas bisa share, bisa komen jelas, ya. Karena karena saya nggak tahu sebenarnya saya jelas gak ngomong ini. Gitu. Thank you banget. Hari ini luar biasa. By the way, jangan nanya lagi soal buku Rocket Marketing, ya, karena bukunya udah habis. Bener udah habis, ya. Habisnya bukunya udah habis banget, gitu. Jadi udah nggak ada lagi, di saya nggak ada, di kantor nggak ada, di rumah nggak ada, di toko buku sekitar saya juga udah pada habis, gitu. Habis-habisan. Makanya waktu kemarin kan saya udah bilang memang limit banget, gitu. Dan thank you buat yang udah pada pesan, udah pada order 100 berapa lebih tuh. Akhirnya kita habisin dalam waktu 1 minggu lebih, dan akhirnya udah selesai, ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita menemukan harta karun dalam diri kita. Ini penting banget karena ini ada hubungan juga dengan Rocket Marketing dan nanti juga workshop yang ingin saya adakan. Bersyukur banget ada banyak orang, lebih dari 500-an orang sepertinya, ya, saya nggak tahu, itu udah nonton video saya 41 menit tentang bagaimana saya bisa mengumpulkan 1000 orang di usia saya 21 tahun, yang mengumpulkan 1000 orang di usia saya 21 tahun, dan juga bagaimana saya menghasilkan ratusan juta rupiah dari kelas online, ya. Itu udah videonya 41 menit dan banyak banget yang udah nonton, gitu. Dan bersyukur banget yang sudah mendaftar untuk workshopnya itu sekarang sudah lebih dari 50 atau 60 orang, saya lupa nih, ya. Lebih dari 50 atau 60 orang. By the way, saya mau nanya dulu nih, siapa yang di sini udah nonton? Ya, udah nonton video saya yang 41 menit. Yang udah nonton bisa komen, udah nonton. Yang belum juga bisa komen, udah nonton. Gitu, ya. Yang udah nonton bisa komen, yang belum nonton juga bisa komen. Dan di video itu saya jelasin tentang bagaimana orang-orang bagaimana saya menghasilkan, ya, bisa mengumpulkan 1000 orang, ya, di satu seminar
di usia saya 21 tahun, dan gimana di usia saya 26 tahun sekarang saya bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Sekarang udah gak seminar offline lagi ya, tapi by live kayak begini. Jadi saya menghasilkan ratusan juta rupiah dari kelas online cuma dari Facebook sama WhatsApp doang gitu. Ya udah nonton ya, udah pada, oh ya Bu Liliana, Robert udah nonton, mantap. Nah setelah jadi saya mau bahas sambungannya dari video itu. Kalau ada yang belum nonton, nanti saya kasih linknya ya supaya Anda bisa nonton. Ini sambungan dari video itu. Udah nonton coach, mantap ya. Terus juga yang udah nonton, pastikan isi-isiannya juga ya. Itu kalau Anda tertarik untuk ikut workshop saya, Anda bisa isi-isiannya juga ya, supaya karena hanya mereka yang isi-isian, mereka yang akan di follow up nantinya gitu. Walaupun sekarang masih dalam posisi menyaring, saya masih saring lagi ya, siapa-siapa saja yang bisa masuk ke workshop saya karena butuh disaring ya. Oke, mantap, udah nonton kon Cimak. Oke, mantap. Nah hari ini saya mau sharing, setelah nonton itu banyak yang WA saya, DM saya ya, nanya sama saya, coach ini udah luar biasa banget nih, bro ini udah luar biasa banget, saya udah ngerti nih alurnya, ternyata lebih gampang ya kalau kelas online dibandingkan seminar. Yes, kenapa? Karena Anda gak butuh public speaking, Anda gak butuh ketemu orang, Anda gak butuh sewa tempat, Anda gak butuh beli jas mahal, pakaian bagus dan lain sebagainya gitu. Live kayak gini nih saya pakai kaos oblong nih, kaos sudah lama banget, celana pendek, sendal jepit gitu ya, dan itu bisa dilakukan dimanapun ya, dimanapun ya. Ini dimanapun, saya Starbucks modal satu kopi gitu ya, tapi ini nggak pakai wifi dia sih, ini pakai kuota saya sendiri, saya sharing sama Anda semudah itu ya. Cuman pertanyaan orang adalah begini ya, pertanyaan orang, kelemahan orang adalah begini, dan ini tanpa jarak. Jadi kalau misalnya Anda pun di desa, di Jember, ada teman saya di Jember juga menghasilkan ratusan juta rupiah cuma dari kelas online gitu ya. Ada lagi yang di Surabaya ya, di beberapa kota lainnya gitu ya, ya bukan di Jakarta gitu, mereka juga bisa menghasilkan. Kok bisa? Ya karena ini udah online. Cuman banyaknya orang pertanyaannya adalah begini, bro, saya mau sharing apa? Gimana saya mau sharingin apa nih? Apa yang bisa saya bagikan? Materinya apa? Saya nggak expert di bidang apapun. Saya bukan pakar jualan, saya bukan pakar apa, pakar ini, pakar itu. Jadi apa nih yang saya mesti sharing? Ya kan? Bener gak? Ada nggak yang kepikiran sama seperti itu? Ya, ada yang mikirnya begitu, bro. Saya udah ngerti nih sesuai strateginya. Ya, saya udah ngerti bikin kelas online-nya. Saya udah cukup ngerti nih. Ya, saya udah agak tahu nih bagaimana caranya supaya bisa pola penjualannya, bikin kelasnya di WhatsApp group, ya jualannya banyak banget ya. Oh ya udah paham. Tapi saya mau sharing apa, sehingga apa yang saya bisa sharing dan orang mau bayar, itu yang masalahnya, ya kan? Siapa yang ngalamin permasalahan yang sama? Ya biar kita bongkar hari ini. Coba bisa komen. Ini sebenarnya ini karena ini penting banget. Saya mau yakinin Anda bahwa apapun ya topiknya ini bisa gitu ya. Anda bisa komen di bawah ini. Siapa yang ngerasa bahwa Anda tuh udah ngerti sebenarnya soal mendapatkan income dari kelas online, cuma bingung mau sharing tentang apa. Ya, kalau Anda orangnya, Anda bisa komen, iya saya bingung mau sharing apa gitu ya. Silakan. Ya betul. Oke, mantap. Saya ya bingung ya. Saya betul ya. Anda udah ngerti, cuma Anda udah ngerti polanya. Anda udah ngerti ini ada potensi income di sini. Cuman mau sharing apa bingung ya kan? Ada yang seperti itu. Yuk, saya bahas dulu ya. Saya bahas dulu untuk kelebihannya nih kelas online dibandingkan yang lain, bahkan terkait dengan ini pemilihan topik. Begini, ya, begini saya mau katakan begini.
kelas online tuh harganya murah, ya kan? Di WhatsApp itu paling 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, maksimal 500.000. Saya belum juga ketemu kelas online, walaupun ada murid saya dia 1 juta ya. Salah satu murid saya, tapi dia di fotografi, karena di fotografi itu orang bayar 1 juta per orang ya untuk ikut kelas online ini. Dia nggak ketemu sama sekali ya, karena workshopnya dia aja 7 juta gitu. Nah, enaknya di kelas online adalah begini ya. Di kelas online enaknya gimana? Karena satu, harganya murah, dan sebisa mungkin pelajaran yang disampaikan adalah pelajaran dasar. Nah ya, karena harganya murah, jadi yang disampaikan pelajaran dasar. Karena kalau pelajarannya terlalu rumit juga, itu malah membingungkan orang tersebut. Ya, itu malah membingungkan. Ya, ada orang misalnya, ada orang nih, ya ikut kelas online saya tuh simpel sekali, bahas soal Facebook modal nol, bayar 300.000, nih batch berikutnya 500.000, ya kan? Nah, hanya satu fokus kelas FB modal nol, ya kan? Nah, ada orang yang bikin kelas online sama, dia bahas soal 4 FB modal nol, FB, Instagram, apalagi ya, WhatsApp, sama apa lagi gitu, satu saya lupa, 4 pokoknya. Dia bahas 4-4-nya dengan harga yang sama. Apa yang terjadi? Ya, selesai kelas nggak ada yang jadi, nggak ada yang jualan. Kenapa? Mabok. Kenapa? Udah belajar FB, belum bagus FB, udah ditambahin materi Instagram, udah tambah materi Instagram, ditambah lagi materi WA, ditambah lagi materi ini. Akhirnya mabok, nggak bisa praktek, iya kan? Jadi nggak akhirnya nggak berhasil juga. Nah, makanya enaknya di kelas online ini Anda nggak perlu jadi pakar, tapi Anda kasih ilmu yang memang mungkin sederhana, simple, ya, tapi ini bisa bermanfaat untuk orang. Itu pentingnya. Anda bayangin deh, sekarang gini, simpelnya begini. Anda bayangin, ya, seorang profesor kalau ngajarin, buka kelas yang isinya anak SD, ngajar di kelas SD, apa jadinya? Bagus gak? Bener, yang jadinya bingung. Kenapa? Profesor ilmunya udah ketinggian, ya. Sedangkan anak SD ilmunya, dia butuh ilmu yang sederhana, ya. Dia butuh ilmu yang sederhana. Makanya yang ngajar dia harus orang juga yang sederhana juga. Orang yang nggak perlu profesor S1, guru S1, lulusan S1, tapi cara ngajarnya bagus, itu yang dibutuhkan, bukan pinternya. Jadi untuk buka kelas online, Anda nggak perlu expert banget, no. Anda hanya perlu bagi pengalaman Anda yang simpel, yang sederhana, dan bermanfaat untuk orang. Ya, dengan senilai 100 atau 200.000 cukup. Nggak perlu yang gimana-gimana, gitu ya. Dan ini sangat penting. Kenapa? Banyak orang, ya saya lihat banyak orang langsung ikut workshop. Ya, akhirnya muntaber juga, bingung. Kenapa? Ilmunya kebanyakan, kepalanya padat banget. Sedangkan ilmu dasar-dasarnya mereka belum kuasain. Nah, kelas online itu bertujuan untuk memberikan ilmu dasar. Ya, jadi Anda nggak perlu expert. Nah, yuk kita gali. Apa aja yang bisa? Pertanyaan saya sederhana. Saya pernah posting di sini bahwa begini. Kalau Anda udah lebih dari 25 tahun, Anda pasti punya satu topik minimal untuk jadi sebuah menjadi sebuah topik untuk kelas online. Saya yakin. Sebentar ya, saya handphonenya butuh di charge. Nah, itu pasti punya satu ilmu yang bisa dibagikan. Nah, sebelumnya begini simpelnya. Saya mau Anda sharing dulu. Saya nanya dulu sama Anda, siapa yang sudah menikah? Ya, yang sudah menikah. Ya, betul. Siapa yang sudah menikah dan pernikahannya usianya sudah lebih dari 5 tahun, sudah menikah lebih dari 5 tahun. Kalau ada Anda yang sudah menikah, usia pernikahan Anda lebih dari 5 tahun, silahkan komen di bawah ini. Siapa yang sudah menikah dan usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun, silahkan komen di bawah ini.
Ayo, saya mau cek. Saya belum. Saya baru 3 tahun. Tahun ini masuk 3 tahun ya. Ya. Oke. Ini penting banget soalnya. Belum coach, masih belajar nih, mantap. Saya coach, mantap. Udah, wih mantap. Ya, saya mau bilang selamat untuk Anda yang usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun. Saya coach udah 10 tahun. Oh mantap, luar biasa. Nah, saya mau bilang selamat. Kenapa? Dengan pengalaman Anda sudah menikah lebih dari 5 tahun aja, itu sudah bisa jadi kelas online. Bagaimana misalnya, bagaimana mampu memiliki keluarga yang harmonis? Ya, saya sudah coach. Oh mantap. Bagaimana memiliki keluarga yang harmonis? Ya, 7 langkah memiliki keluarga harmonis. Ya, yang melewati ya, yang telah mengarungi rumah tangga lebih dari 10 tahun. Kenapa ini penting? Kenapa? Statistik ya. Ini saya lagi buka statistik perceraian, angka perceraian sekarang. Ya, hampir 50%, hampir 50% pernikahan itu tidak bisa bertahan sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun nggak bisa. Jadi kalau Anda 10 tahun, ya Anda bisa 10 tahun, Anda bisa 8 tahun, Anda bisa 7 tahun, Anda bisa 6 tahun bahkan. Itu udah luar biasa banget. Ini statistik dari hukumonline.com melihat tren perceraian, ya, bahwa banyak perceraian terjadi, ya, bahkan di pernikahan setelah 5 tahun itu hampir 50% bercerai. Jadi misalnya orang nikah 2019 nih ya. Ya, 5 tahun lagi 2024. Di 2024, misalnya di 2019 ada 100 orang nikah. Di 2024 itu hampir 50%, 50-nya bercerai. Entah itu cerai resmi ataupun cerai pisah ranjang dan lain sebagainya. Nah, Anda bayangin, ya kan? Sedangkan Anda udah luar biasa. Anda sudah punya harta karun nih yang bisa di-sharingkan bagaimana pernikahan Anda bisa bertahan sampai hari ini. Itu penting, sangat penting. Karena kan pasti Anda punya proses itu, ngalamin ups and downs, ngalamin kelemahan, kelebihan, ngalamin orang itu memahami pasangan Anda. Oh ternyata dia begini dan bagaimana memahami kelebihannya, bagaimana memahami kelemahannya, ya dan lain sebagainya. Nah itu yang di-sharingkan, ya kan. Nah terus banyaknya orang begini, waduh Pak, saya sih ngalir aja sih, saya nggak tahu sih poin-poinnya gimana. Nah itulah yang perlu namanya kodifikasi. Itu namanya kodifikasi. Value apa aja sih yang Anda punya? 1, 2. Anda boleh riset juga. Kita search di Google, ya, lihat video-video tentang pernikahan. Baru cari kira-kira poin apa aja sih yang Anda lakukan selama ini, yang sadar nggak sadar. Karena banyak orang dia sudah achieve. Nih Anda nih yang udah pernikahan 11-10 tahun, wah banyak orang mau belajar sama Anda. Karena sekarang ini pendidikan tentang pernikahan itu jarang. Ya, banyak sih, tapi juga nggak mendalam. Ya, yang kasihan yang daerah-daerah nggak dapet seminar. Kalau di Jakarta seminar parenting banyak, ya, tapi seminar pernikahan sedikit. Ya, paling di rumah ibadah, di gereja, di masjid itu sering. Ya, tapi orang-orang lain nggak tahu. Dan ini penting banget. Dan ini bisa jadi materi. Nah, cuman kan kodifikasinya gimana? Kita research, kita cari di workshop, nanti saya ajarin lebih detail lagi. Kita cari poin-poin apa sih yang bisa bikin pernikahan itu tetap bertahan dan langgeng. Dari semua poin itu, poin apa sih yang Anda hidupin, ya kan? Yang Anda udah lakuin. Nah, poin-poin yang Anda udah hidupin, misalnya ada sekitar 10 poin yang udah Anda hidupin. Nah, terus kita bikin lagi take actionnya gimana sih dari 10 poin itu, ya. Misalnya tentang satu, misalnya komunikasi yang penting, terbuka. Jadi apa? Kita harus share apa yang menjadi unek-unek kita, kesenangan kita, pujian kita kepada pasangan kita, misalnya ya, satu itu. Nah, terus apa? Kita bikin, oh ini kita jelasin. Terus tugasnya apa? Tugasnya besok pagi
coba sharing sama pasangan Anda tentang unek-unek Anda dan lain sebagainya, dan minta dia juga sharing. Itu udah satu. Anda ketemu 10, itu udah bisa jadi kelas online. Ya, dahsyat kan? Gitu. Ya, dahsyat. Nah, belum lagi saya kembangin lagi. Siapa yang sekarang sudah punya anak, ya, sudah punya anak, dan anaknya usianya sudah di atas 5 tahun. Anaknya usianya di atas 5 tahun. Coba komen, saya. Coach, nanya, kalau ntar dikatain sok tahu sama yang lebih tahu gimana? Oke, sekarang pertanyaan saya sederhana begini. Coach nanya, kalau ntar dikatain sok tahu sama yang tahu. Gini, semua sharingnya kita di kelas online based on pengalaman kita. Nah, namanya pengalaman itu nggak ada yang sok tahu, karena kan kita sharing pengalaman. Cuma poin-poinnya sudah dirapihkan. Ya, itu yang bikin kita jadi nggak sok tahu. Gitu, ya. Dan banyak orang, saya harus bilang banyak orang. Nanti kalau Anda buka kelas online, mungkin akan ada juga orang-orang yang sebenarnya mungkin lebih jago dari Anda. Tapi tetap aja dia akan nurut sama Anda, tetap aja dia akan ikut. Kenapa? Karena dia memang pengen belajar. Kenapa? Karena orang itu biasanya mereka expert juga, mereka nggak bisa mengkodifikasinya. Ya, mereka nggak bisa bikin poin-poinnya. Kenapa orang ikut Anda? Itu selain karena pengalaman Anda tadi ya, tapi Anda bisa mengkodifikasinya. Sehingga ketika sudah dikodifikasi, sudah disistemasi, itu gampang diduplikasi. Orang lain bisa belajar juga. Kayak nangkep ya, gitu. Kalau so tahu, nah kembali lagi, yang kita sharing adalah pengalaman kita. Kalau yang kita sharing pengalaman kita, maka orang susah membantahnya. Gitu ya, susah membantahnya. Ya contoh misalnya, tadi saya dari sini nggak macet, saya bilang nggak macet. Saya bilang misalnya macet, terus ada orang bilang enggak kok nggak macet. No, dari pengalaman saya nggak macet. Ya pengalaman orang beda-beda ya. Tapi saya sih tadi nggak macet. Nah, udah selesai. Nangkep ya? Gitu. Oke, lanjut. Coach nanya, kalau ntar dikatain so tahu sama yang lebih tahu gimana? Udah ya, tadi ya. Saya coach. Oke, lanjut ya. Oke, itu baru dari sisi pernikahan nih. Bagaimana punya pernikahan yang langgeng 5-10 tahun ya. Lanjut lagi. Yang kedua adalah tadi, bagaimana nih Anda udah punya anak usia 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana ya? Ini pola juga yang penting banget buat Anda nih. Bentar ya. Saya ada anak, 2 anak, udah lebih dari 5. Oke. Nah, kita mulai. Saya ada 2 anak, udah lebih dari 5 tahun. Nah, itu good. Nah, ini bisa jadi apa? Jadi kelas online lagi. Apa? Tadi kita dari sisi pernikahan, sekarang dari sisi parentingnya. Ya kan? Parentingnya. Bagaimana nih? Bagaimana pengalaman Anda mendidik anak Anda ya di usia balita? Itu pengalamannya beda lagi. Poin-poinnya beda lagi. Ya kan? Nah, Anda sih mungkin sembari berjalannya waktu ya apa aja ya ala bisa karena biasa aja, Pak. Ya dia lahir ya begini. No, padahal banyak hal sebenarnya, banyak poin dalam hidup Anda yang Anda lakukan, makanya anak Anda bisa raising dengan baik. Iya, betul ya. Nah, makanya setelah Anda udah punya pengalaman kayak gitu, tugas kita adalah mengkodifikasi. Di workshop nanti saya lebih detail lagi. Mengkodifikasinya gimana? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk anak 5 tahun? Kita research by online, by offline, by literatur, by buku, by apapun kita research. Kita cari apa yang kita lakukan dan itu berdampak positif. Dapat 10 poin aja, kita udah bisa share 10 hari. Right? Dan Anda terbukti anak Anda 5 tahun sudah rising dengan bagus banget. Ya, banyak sekarang orang tua muda ya. Orang tua muda, anaknya baru setahun 2 tahun aja, orang tuanya nyerah, bukan anaknya nyerah, orang tuanya nyerah. Ya, nah butuh pelajaran-pelajaran seperti Anda. Nah, lanjut lagi. Siapa yang punya anak, anaknya sudah
ya, berusia 17 tahun. Udah berusia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ada nggak yang punya anak, anaknya udah usia 17 tahun? Silakan share. Kalau ada, itu udah bisa beda lagi. Bagaimana mendidik anak di usia remaja 12, 13, 14, karena cara ngedidiknya beda lagi, dan Anda bisa melewati itu. Kita cari lagi kodifikasinya, kita research lagi, poin-poinnya jadiin lagi. Nah, sekarang saya mau bilang itu aja berarti udah 3 modul. 1 pernikahan, 2 apa? Mendidik balita, parenting remaja, udah 3, 1 modul lah ya, misalnya kita hitung-hitungan ya, 1 modulnya 200.000. Di modul pertama ini yang daftar taruh lah, simpel aja deh, taruh yang daftar cuma 100 orang deh. Anda udah dapat berapa? 10 juta, betul. Akhirnya dari modul pertama ini setengahnya ikut modul kedua. Anda nggak promosi lagi ya, cuma promosi dari modul pertama ini ke modul kedua. 50-nya ikut lagi. Course-nya juga harganya 100.000. Jadinya berapa? 5 juta. 50 kali 100 ya kan? 50-nya ikut lagi. Ya kan? Dari 50 ikut lagi ke modul ketiga ada 25 orang ikut. 25 kali 100 lagi. 2.500.000. Itu udah berapa tuh? 10 juta tambah 5 juta tambah 2,5 juta, 17,5 juta. Iya kan? Bayangin kalau di modul pertama ada 200 orang ikut, ada 500 orang ikut, ada 1.000 orang ikut. Iya kan? Nah, di kelas online, saya bilang gini, di kelas online malah jadi bahaya. Orang nggak mau ikut kalau Anda bilang gini, bagaimana memiliki pernikahan yang harmonis dan cara mendidik anak dari balita, remaja, bahkan sampai usia tua. Dia kan gitu, harganya hanya 200.000, semuanya saya kasih tahu. Nah gitu ya, itu malah nggak laku. Kenapa? Orang puyeng. Ya ampun, orang anak saya aja baru 5 tahun, ngapain belajar yang 17 tahun, diaduk-aduk malah bingung. Makanya orang nyarinya satu ilmu kecil memang, tapi spesifik. Orang lebih pilih itu. Nah, itu berarti kesempatan untuk Anda. Misalnya belum punya anak, tapi pernikahan Anda udah 5 tahun ke atas. Itu udah bisa 1 modul. Nangkep kan? Nah, Anda misalnya udah punya anak Anda baru 5 tahun, 6 tahun. Itu bisa 2 modul. Dipisah. Ilmu basic. Itu orang lebih nangkep. Sampai di sini nangkep? Kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Lanjut lagi ya. Lanjut. Ini masih banyak banget. Itu baru dari segi hubungan, relationship. Yuk kita bahas lagi. Di workshop nanti ada 8. Di workshop nanti saya kasih 8 unsur manusia. Ya, dari pembagian 8 unsur manusia ini, yang Anda mau gali yang mana? Dari relationship-nya kah? Tadi kan kita bahas relationship ya, dari segi healthy, ada dari segi ya banyak lah gitu ya. Nah, misalnya soal keuangan, saya tanya lagi sama Anda. Siapa yang di sini sudah pernah menghasilkan omset 10 juta omset 10 juta dari online? Coba komen di bawah ini. Siapa yang di sini pernah menghasilkan 10 juta rupiah dari online? Siapa pernah 10 juta dari online? Bisa komen di bawah ini. Atau siapa yang di sini pernah jualan apapun dan punya income 10 juta omset aja, nggak apa-apa, komen di bawah ini. Jualan apa secara offline kayak, pokoknya tembus 10 juta, komen di bawah ini. Juta, nggak usah banyak-banyak, 10 juta aja. Saya Mas, wih mantap, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya,
Sekarang saya tanya, kalau Anda pernah nembus 10 juta di online, berarti Anda tahu dong strateginya gimana. Nah, kalau Anda mau membagikan strategi ini, ya, Anda bisa bagikan strategi ini. Bagaimana menghasilkan 10 juta dari online, atau bagaimana Anda memiliki omset 10 juta rupiah, ya kan? Itu bisa kan? Nah, itu Anda bagikan. Anda jual, ibaratnya Anda membuka pendaftaran kelas online-nya. Harganya berapa? 100 ribu. Kira-kira orang mau join nggak? Ya mau lah. Minimal dapat pelajaran gimana sih dapat 10 juta di online, gimana sih dapat 10 juta dari penjualan offline. Ya kan gitu kan? Itu juga ilmu. Dan nanti lebih dalam lagi, kalau di workshop saya lebih dalam lagi. Ada berapa sudut pandang dari segi jualan. Oh, mungkin dari strategi saya 10 juta dari online, misalnya online-nya apa? Facebook. Nah, Anda berarti bisa bikin kelas online 10 juta pertama dari Facebook. Atau 10 juta pertama dari misalnya dari WhatsApp. Atau misalnya di sudut pandangnya lain lagi soal bisnis Anda, 10 juta pertama dari bisnis A, bisnis B. Atau 10 juta pertama misalnya Anda di network marketing dari MLMA, MLMB. Orang mau belajar nggak? Mau. Ya, kenapa mau? Satu, bisa jadi Anda gini, ini kelas online, dunia online itu luas banget. Kenapa saya mau online? Saya banyak di antara Anda ini, ya banyak di antara yang nonton ini dari daerah, di luar daerah, di daerah-daerah. Kenapa sih orang tuh nggak berani bikin kelas online? Karena ngerasanya dia tuh paling cupu, paling newbie. Orang lain tuh udah expert semua. Saya mau bilang, dunia ini udah luas banget. Yang kasihan yang orang-orang daerah yang nggak bisa ikut seminar, yang kalau mau baca buku juga ongkirnya mahal. Mereka butuh kelas online. Mereka butuh Anda ajarin mereka. Ya, makanya. Nah sekarang gini, contoh lagi 10 juta kelas online, 10 juta. Sekarang pertanyaan saya, kalau harga kelas online-nya 100 ribu, kita kodifikasi, nanti di workshop kita kodifikasi semua. Gimana Anda dapat 10 juta? Kadang-kadang kita juga nggak nyadar kan, pola-polanya gimana. Nah itu kita kodifikasi, kita bikin kurikulumnya. Sampai orang lain bisa ngelakuin hal yang sama dan dia dapat 10 juta juga. Ya, nanti saya kasih tahu strateginya di workshop. Nah, Anda bayangin, orang mau nggak ikut Anda kalau bayarnya cuma 100 ribu? Ya mau lah. Ketimbang dia beli bukunya aja misalnya harganya udah 100 ribu. Bukunya aja misalnya buku rocket marketing harganya 80 ribu. Plus ongkir 20 ribu udah 100 ribu. Kalau kelas online bisa berinteraksi terus. Dia pilih kelas online lah bro. Dia pilih belajar dari Anda lah. Nangkep gak sih? Itu 10 juta. Ya kan? Lanjut lagi. Hari ini saya betres tidur nih, makanya rambut berantakan. Lanjut lagi yang kedua. Siapa yang di sini pernah nyentuh omsetnya 50 juta? 50 aja. Atau 100 juta. Anda bisa bikin lagi kelas online. 100 juta pertama dari titik. Bisa dari bisnis Anda, bisa dari sosial media. Misalnya kayak saya spesifik FB modal no. Anda bisa juga bikin misalnya 100 juta pertama dari Facebook, dari Instagram, atau dari Google, atau dari YouTube, atau dari WhatsApp. Bisa. Nah, Anda bayangin kalau yang 100 juta pertama Anda kenain charge-nya 200 ribu aja. 200 ribu aja. Orang mau gak? Mau. Dapat ilmu. Lebih murah daripada baca buku. Bisa konsultasi lagi. Itu yang bikin orang lebih tertarik ke kelas online. Dan orang butuh ilmu Anda. Kita jangan mikirin soal duit deh. Jangan mikirin soal Anda dapat income berapa. Jangan mikirin ini. Berapa banyak orang tercerahkan dari apa yang Anda sampaikan dengan dia hanya bayar 100 ribu, 200 ribu. Kita bantu orang guys. Ya, saya seneng banget. Kalau nggak salah kelas online saya FB Modal No itu ada dari Timur, ada dari Malaysia ternyata. Guys, kita sedang banget saya. Kalau saya jalanin offline harus seminar ke Timur udah bayar buang duit berapa banyak. Dan mau nggak mau dia harus bayar saya juga kan. Saya pergi ke sana, akomodasi saya, tim saya, hotel.
makanan, transportasi, itu udah berapa duit? Ya kalau cuma ngajarin dia cuma satu orang, berarti dia bayar semuanya berapa puluh juta tuh. Ya belum termasuk fee-nya saya. Tapi dengan kelas online dia cuma bayar 300.000 guys, dan dia nggak perlu kemana-mana. Itu banyak orang yang butuh hal itu. Ya, nangkep ya sampai di sini. Belum lagi kalau Anda pernah menghasilkan 1 miliar, wah itu udah beda lagi. Ya, itu udah bisa bikin kelas online lagi. Oke, itu dari segi keuangan. Dari segi hobi, siapa yang di sini hobi masak? Ya, banyak banget. Saya lihat banyak nih ibu-ibu di Facebook bikin kelas online soal masak. Ya, bikin kelas online soal masak. Itu harganya 100.000, 200.000 soal masak. Ya, hajar. Ya, berarti Anda bisa. Ya, anak-anak milenial anak-anak zaman saya, angkatan saya itu malas masak, gak ngerti masak. Ya, mau belajar masak juga bingung di mana, gitu ya. Mertua juga jauh, gitu kan ya. Orang tua juga jauh. Terus gimana? Ikut kelas online. Anda punya resep apa? Resep bikin apa? Itu nanti bisa divideokan, masukin ke grup, sharing di grup. Ya sharing sama mereka praktek juga, fotoin, masukin ke grup. Nah, itu jadi sebuah income, bro. Ya. Nanggap ya. Siapa yang di sini suka traveling? Ya, strategi traveling kemana? Strategi traveling ke A, ke B, ke C, itu juga bisa. Ya, banyak yang bisa digali. Banyak yang bisa digali dari kehidupan kita. Jadi bisa tadi dari segi relationship bisa, dari segi income, pendapatan juga bisa, 10 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Dari segi hobi juga bisa. Ya, hobi Anda apa? Di Facebook ini banyak sekali orang ya yang interestnya sama dengan Anda. Banyak. Ya, saya bisa ajarin Anda soal itu. Apalagi ya, dari musik. Salah satu guru musik saya dulu guru musik saya bayar ya sama dia ratusan ribu. Rumah saya di Tangerang. Sekolah musiknya waktu itu saya sekolah musik di sekolah musiknya Dwiki Darmawan. Itu di Senayan. Tiap hari apa dulu Pak, Kamis atau Jumat saya naik motor dari Tangerang ke Senayan untuk sekolah musik. Ya, untuk ngeles musik ibaratnya sama orang ini. Ya, namanya guru saya Edo Widis. Itu ngeles musiknya 45 menit. Dari rumah saya ke Senayan itu udah 1 jam lebih, baliknya 1 jam lebih. Ya, ngelesnya 45 menit. Ya, saya telat 15 menit berarti cuma setengah jam. Saya telat setengah jam cuma 15 menit. Ocereng selesai. Karena next ada murid lagi. Anda bayangin ya kan, kayak gitu. Sekarang dia bikin ngeles pakai WhatsApp. Harganya sama, waktunya tidak terbatas, ya kan? Dia kasih ilmunya by video, dia langsung rekam gini by video, saya tinggal ikutin dari rumah by video, udah. Gokil gak? Dunia zaman now, ya kan? Aduh, saya nih waktu saya tahu kayak gitu, saya masih temenan Facebook sama guru saya itu punya grup metal, ya. Saya antara sebel, antara capek hati. Kenapa? Saya mau bilang, dulu saya naik motor keringetan, kehujanan, kepanasan, ya. Sekarang anak-anak zaman now cuma dari rumah, bayarnya sama, konsultasinya bisa panjang lagi, ya kan? Dan yang lebih menarik, guru saya rumahnya misalnya di Jakarta, dia bisa nggak dapat murid dari Papua, dia bisa nggak dapat murid dari Timor Leste, dia bisa nggak dapat murid dari Aceh, bisa. That's the power of online. Makanya saya mau bilang begini, ilmu Anda mungkin basic, ilmu Anda mungkin sederhana, masih banyak orang yang mungkin level hidupnya di bawah Anda dan dia butuh ilmu Anda. Yang dibutuhkan ini semangat untuk berbagi. Kalau Anda mau semangat untuk berbagi dan Anda juga bisa menghasilkan income dari situ dengan harga yang murah, cuma 100.000, 200.000, tapi kali berapa orang, bro? Hasilnya kan luar biasa. Saya suka targetin orang-orang saya begini, sederhana aja, 200.000 aja kali 50 orang, 10 juta. Ya, salah satu murid saya yang udah berhasil, sebelum saya bikin workshop ini, saya udah mempolakan dulu. Saya udah nyari, udah dapat polanya dulu, dan saya share dulu sama murid-murid terdekat saya.
Saya sharing salah satunya dengan Pak Jos. Mungkin Anda ada beberapa yang kenal Pak Jos, Josafat Sianturi. Saya kasih tahu dia polanya. Strateginya gini. Dia sempat ada ide kayak gitu, tapi saya kasih masukan lagi. Jangan terlalu banyak ilmu, satu ilmu aja, tapi satu spesifik aja, tapi hajar habis-habisan. Karena yang dibutuhkan ilmu basic. Akhirnya dia nurut, dia take action, dia bikin kelas online soal Shopee. Ya, hasilnya luar biasa. Total dia udah dapat puluhan juta dari situ. Anda bayangin, dia total udah dapat puluhan juta dari situ dan berhasil. Sekarang udah masuk modul kedua bahkan soal dropship. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini proven. Ya, saya udah bagiin ke tim saya, udah bagiin ke anak buah saya, murid saya, dan berhasil. Ya, saya bagi lagi ke murid saya. Sekarang udah jadi temen, udah jadi friend juga. Dia punya dia jago fotografi. Kliennya Citylink, restoran-restoran mewah, kliennya dia. Saya bilang ini, buka dong kelas online-nya. Dia udah bikin workshop. Tahun lalu dia ikut workshop saya, harganya 10 juta. Bagaimana menjadi seorang pembicara workshop. Langsung dia take action, dia bikin workshop saya ngajarin dia bikin workshop itu 10 juta. Dia bikin workshop, satu orang 7 juta di charge soal fotografi, dan orang banyak ikut, bahkan sampai ke Malaysia segala. Dan orang ini actionnya gila-gilaan. Nah, 7 juta. Habis itu dia mau bikin kelas online-nya, karena dia udah berkeluarga sekarang, baru nikah. Akhirnya tau nggak apa? Dia bikin kelas online-nya harganya 1 juta rupiah. Kelas online-nya 1 juta rupiah dan banyak yang join. Gila kan? Oke. Jadi dari segi relationship bisa jadi materi, karena yang dibutuhkan ilmu basic, ilmu sederhana, bukan yang expert. Karena kalau terlalu expert juga dibikin kelas online ngejelimet, nggak akan bisa berhasil. Anda jago banget, Anda jelasin semuanya di kelas online, orang malah nggak bisa nangkep apa-apa. Mesti simple. Benar. Ya. Nah, jadi materinya bisa dari relationship, bisa dari income, keuangan, bisa dari hobi, bisa juga dari tadi murid saya yang fotografi, dari skill. Gimana skill? Banyak, Anda punya banyak skill, Anda jangan bohong, Anda punya banyak skill. Cuma memang masalah gini, banyak orang yang nggak tahu bahwa dia hebat. Dia butuh sudut pandang orang lain, dia butuh mentor, dia butuh teman-teman yang bisa ngasih tahu bahwa kamu tuh hebat. Kamu tuh expertnya di sini, yang bisa ngelihat blind spot dia. Ternyata dia hebat. Nah, itulah gunanya workshop. Kenapa dibikin workshop? Karena hal itu. Ya, supaya itu menggali Anda. Jadi ada beberapa segmen. Kalau itu kelihatan Anda usianya di atas 25 tahun, pasti minimal ada satu modul yang bisa Anda buat. Nah, sederhananya gampang. Dari satu modul, ya, harganya murah-murah aja, 100.000, 200.000 lah, 200.000. Satu bulan ada 50 orang aja yang ikut kelas online Anda. Itu udah berapa? 10 juta. 10 juta, betul kan ya? Buka lagi bulan depan batch kedua, 50 orang lagi. Udah berapa? 10 juta. Begitu ya terus. Itu baru satu modul. Itu kalau 50 orang. Kalau per 100 orang, kalau Anda punya 2 modul, kalau Anda punya 3 modul, dan semuanya by online, Anda bebas di mana aja. Kita bantu orang itu dapat ilmu yang berkualitas. Ya, nggak hanya sekedar buku, nggak hanya sekedar nggak hanya sekedar ketemu seminar habis itu pulang, tapi bisa berkelanjutan. Itu yang orang butuhin. Ya, nanti di live lainnya mungkin saya akan sharing juga kenapa sekarang orang mengarah ke kelas online. Karena satu, ya, karena kalau baca buku sampai habis pun Anda nggak bisa tanya jawab, ya kan? Anda nggak ngerti di bawah 4 nanya jawab ke siapa, ya kan? Dan orang males baca buku, ya kan? Ayo ngaku siapa yang males. Tapi kalau video hanya 5-10 menit dan membahasnya semua di WA, kemungkinan besar orang lebih senang, ya kan? That's why itu yang bikin saya semangat. Yang saya juga nggak mau cuma saya untung sendiri. Saya bisa nggak garap semuanya? Bisa nggak kalau hari ini saya garap, saya bikin FB, saya bikin lagi Instagram, saya bikin lagi YouTube, saya bikin lagi kelas online tentang Tokopedia, tentang Shopee, tentang apa, semua saya bikin sendiri. Bisa nggak? Bisa.
Tapi ya buat apa? Ya kan? Saya nggak mau. Lebih baik Anda memang fokus di jualan online misalnya. Ada fokus misalnya ada lagi di mana. Yuk kita kolaborasi bareng. Saya kasih tahu strateginya, Anda expert di bidang Anda. Pasti hasilnya gila-gilaan. Tanggap ya, kayak gitu ya. Jadi pola saya begitu. Jadi coba sekarang renungin deh di dalam diri Anda. Apakah dari segi relationship, dari segi income, dari segi skill, atau dari segi hobi, ada banyak hal yang bisa Anda jadikan sebuah harta karun yang bisa mendatangkan income di dalam diri Anda. Ingat, ini era informasi. Ya. Yang menjadi transaksi itu sekarang informasi, bukan lagi produk. Nanti next, moga-moga besok saya bisa sharing ya. Kalau nggak besok berarti Senin. Bagaimana bisnis 4.0, bagaimana perubahan yang terjadi. Ya, dan ini akan membuka mata kita semua bahwa sekarang ini hasilnya udah beda. Bahkan sekarang kalau Anda lihat di detik di portal-portal berita, mereka bilang gini, data is a new oil. Ya gitu ya, bukan oil lagi. Kenapa? Ini udah bisnis 4.0. Ya, polanya udah berubah. Nanti next saya akan sharing kan. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa jadi modul untuk Anda sebenarnya untuk berhasil. Nah, mumpung saya bikin workshopnya, karena ini nggak akan dibikin terus-terusan, nggak akan. Ya, ini hanya sekali gitu. Ada yang nanya nextnya kapan? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Walaupun saya bersyukur ini udah 50 atau 60-an orang yang daftar. Walaupun kami akan seleksi lagi karena maksimal memang cuma 20. Kalau Anda mau, Anda isi dulu aja isian. Ya, Anda bisa komen. Nanti saya komen di bawah videonya dan linknya. Ada isi-isiannya. Ya, setelah Anda isi isiannya, baru setelah itu Anda bisa kita berikan informasi selanjutnya. Oke, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat bisa komen bermanfaat. Dahsyat banget. Ya, masih banyak hal yang bisa Anda gali dalam hidup Anda untuk jadi sebuah materi, sebuah modul yang orang lain butuh. Ya, sangat-sangat butuh. Mantap, keren ya. Jadi itu aja dari saya hari ini. Banyak harta karun dalam diri Anda. Ayo, saya paling seneng banget ketemu orang untuk ngegali harta karun. By the way, terakhir saya akan share sama Anda. Saya lagi bantuin orang. Ini adalah dulu guru sekolah minggu saya. Dia kena kanker usus stadium 3C. Ya, masih muda, masih 40-an tahun, masih 41 tahun. Divonis dokter kena kanker stadium 3. Ya. Anaknya baru 1, masih SD, masih kecil sekali. Suaminya saya kenal baik. Saya manggilnya Cici ya, Ciin. Ini baik sekali. Ya. Ketika dia drop, Anda bayangin masih muda kena divonis kanker, gimana sih? Drop. Tapi saya kuatin dia. Saya cerita ini, saya cuma mau bilang gini. Kalau Anda ngerasa Anda tuh nggak expert di bidang tertentu, sebenarnya bukan karena Anda nggak expert, Anda belum ketemu mentor yang tepat aja. Serius. Anda bayangin ya, ini orang, dia kena cancer 3C. Saya datang ke rumah dia, saya bilang sama dia, ini peluang. Dia kaget. Hah, peluang? Apanya peluang? Saya kena sakit ini gini. Wah, dia nangis, dia apa dia? Ini peluang, Ci. Ini peluang. Dia bahkan harus resign dari kantor. Suaminya harus resign dari kantor karena harus temenin dia kemo, harus temenin dia pergi kemana-mana, ya kan? Harus temenin dia berobat. Saya bilang ini peluang.
Tapi saya bersyukur, saya senangnya dia nurut sama saya. Ya, saya seneng nih kalau mentoring orang yang nurut. Jadi saya ngomong dia action, saya ngomong dia action. Saya bilang sama dia, ini peluang. Ya, jangan takut soal duit, jangan pernah takut soal uang. Saya bilang, uang itu bisa dicari. Kita punya harta karun dalam diri saya. Dan saya bilang sama dia, saya bilang sama Cina ini bahwa penyakit ini ya yang Cina kena ini adalah peluang, ini adalah harta karun. Wah, dia bingung. Saya bingung kan. Aduh, gimana orang sekarang aja saya nggak ada duit, saya gini. Dia share dia sampai nangis sedih. Saya bilang gini, coba tulis. Dia udah lewatin 6 kali kemo dan CA-nya udah normal. Saya bilang, wah, berarti kamu udah lewatin peluang, kamu udah lewatin semuanya dan kamu berhasil. Coba nulis buku, bikin poin per poin. Ya, karena dia belum terbiasa online. Coba nulis buku. Akhirnya dia bikin buku. Boom, jadi bukunya. Ya, hari ini yang saya share di Facebook saya namanya bukunya Anugerahmu Sembuhkanku. Ya, Anda tahu PO hari ini aja, PO hari ini. Ya, bukunya 100.000, PO hari ini udah kejual 100 lebih. Padahal nyetaknya cuma 1.000. Anda bayangin ya, dari seorang karyawan, dari seorang cuma staff, hari ini dia 1 hari pertama dapat omset 10 juta. Edan nggak? Ya kan? Nah, itu buku. Tapi buku masih banyak problemnya. Masih. Kenapa? Karena buku harus dikirim. Belum tentu orang baca sampai habis. Kelas online jauh lebih mudah. Dan Anda nggak capek ngetik. Untung dia bisa ngetik karena dia susah untuk bikin video dan lain sebagainya karena kan harus kemo dan sebagainya. Tapi ngetik bisa. Akhirnya dia ngetik dan jadi. Ya, saya jujur di situ saya nggak dapat keuntungan apapun. Ya, tapi saya bantu habis-habisan, saya mau bantu. Nah, saya mau lihat pasien kanker aja stadium 3C aja masih bisa mendapatkan income. Ya, saya arahin dia, saya kasih tahu dia cara mainnya begini, polanya begini, bisa menghasilkan. Dan bahkan saya dorong bagaimana penjualannya bisa 1.000. Jadi dia bisa menghasilkan 100 juta rupiah. Saya bantu. Pasien cancer aja bisa, apalagi Anda. Saya yakin Anda bisa lebih berhasil. Saya yakin Anda juga bisa sama seperti dia. Anda kan nggak kena penyakit cancer kan? Anda nggak sesusah itu kan? Nggak harus berjuang terlalu parah seperti itu kan? Berarti Anda jauh lebih bisa. Ada banyak yang bisa Anda gali. Ya, kalau Anda ngerasa bahwa Anda nggak punya harta karun, Anda nggak punya topik yang bisa Anda sharing kan? Permasalahannya bukan Anda nggak bisa sharing atau Anda nggak punya apa-apa, Anda belum ketemu mentor yang tepat. Ya, itu sebabnya Anda bisa nonton video saya kalau Anda mau lengkap 41 menit. Nanti saya komen dan isiannya terkait dengan workshopnya cuma diadakan sekali. Harganya belum saya tetapin, jadi Anda isi aja berapa yang bisa Anda investasikan, Anda bisa isi ya, supaya Anda bisa juga berhasil, Anda juga bisa mendapatkan income. Kalau Pak Jos bisa,